senang rasanya saya Intan Nitya Sastra dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam Referensiana hari ini. Suatu acara yang pastinya dapat menjadi referensi bagi Anda wanita Indonesia. Ya, selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda membahas masalah-masalah yang selalu kita hadapi setiap harinya ya. Untuk topik hari ini tentunya nggak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya, yaitu topik mendidik anak dengan hypnoparenting. Wah, menarik kan? Apakah itu hypnoparenting? Sekarang yang lebih sangat spektakuler sekali adalah kata hipnotis. Hipnotis. Ya, itu kaitannya nanti kita bicara masalah hipnoterapi, hypnoparenting dan lain sebagainya. Ditarik dulu ke hipnotis. Kita ini masih sedikit jelek sekali kata-kata hipnotis di masyarakat kita. Padahal seperti yang kita tahu Intan, bahwa hipnotis sendiri itu sudah dikategorikan sebagai salah satu akses untuk psikologi, ya, menangani orang-orang yang berkaitan dengan masalah sosial, habit, kebiasaan, tingkah laku dan lain sebagainya. Jadi harus dilurusin dulu nih kata hipnotis ini sendiri gitu ya, bahwa hipnotis itu sebetulnya adalah salah satu akses terapi untuk membuat kita itu menjadi lebih baik melalui proses alam bawah sadar kita, masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi kalau misalnya dibilang nih, hipnoterapi ini adalah hypnoparenting khususnya, bagaimana kita bisa mensugesti anak melalui metode hipnotis. Buang pikiran kita jauh-jauh, ditepuk di sebelah kiri, langsung tidur. Enggak gitu ya? Tidak seperti itu prosesnya. Apa yang dilihat di TV, mungkin atau di koran atau apa ya, seorang ibu yang uangnya 50 juta hilang setelah ditepuk atau setelah dihipnotis. Dihipnotis dia bilang, padahal itu adalah ilmu lain di Indonesia. Oh, ilmu lain dibanding ada hipnotis ilmu, ya? Bukan ada ilmu ya? lain. Gitu, ilmunya kalau dibilangnya adalah ilmu gendam. Atau biasa kalau kita menyebutnya adalah magnetism. Magnetism. Jadi hipnotis nggak seketika gitu nggak ya? Tidak seperti itu. Acara-acara sekarang yang di TV mungkin ditepuk itu langsung dia tertidur. Luar biasa sekali ya kalau ada orang yang bisa melakukan teknik seperti itu. Luar biasa ya, ditepuk langsung jadi pinter misalnya kan ya. Aduh. Pengen kalau kayak gitu ingin ya. Banget, Anak dari anak waktu kita kecil, anak kita yang kecil masih bayi itu bisa dihipnosis sebetulnya. Bisa ya? Asal bisa berkomunikasi. Tapi ya. itu ada trik-triknya juga ya? Ada triknya. Terus yang teenager, nah salah satu yang saya tangani adalah seorang ibu yang minta tolong menghipnosis anaknya yang berat badannya udah overweight. Dan sampai akhirnya dalam 2 minggu dia bisa menurunkan berat badan dan 3 bulan itu bisa turun sampai 30 kg. 30 nah itu salah kilo, satunya dengan hipnosis. Nah ini harus tahu seperti apa lebih dalam, ya otomatis harus terus dengerin, terus lihat. Terus jadi gimana nih caranya biar kita bisa memainkan alam bawah sadar kita sendiri nih? Oke, kita harus kasih tahu dulu nih pemirsa, ibaratnya gini, ada 2 alam. Yang pertama adalah alam sadar, dan yang kedua adalah alam bawah sadar. Alam sadar, misalnya orang mau diet ya, mau diet kan kadang-kadang saya sadar, saya mau diet. Saya mau diet ya, sadar banget. Sadar sekali gitu ya, harus istilahnya harus melakukan apa, tidak boleh melakukan apa. Tapi alam bawah sadarnya justru yang lebih gede. Itu yang tadi 7 kali lipat itu ya? 7 kali lipat alam bawah sadar itu misalnya ngeliat makanan, alam sadarnya menyadari bahwa jangan dimakan, lagi nanti diet tambah nih, gemuk, lagi diet. Tapi alam bawah sadar tuh manggil-manggil, dikit aja enak gitu kan. Nah akhirnya kan diambil, tergoda, dimakan, dan akhirnya apa? Berat badan dia tetap aja, malah bertambah. Ya? Inti sarinya adalah bagaimana menghipnosis, bagaimana mensugesti alam bawah sadar supaya kita menerima sesuatu yang kita bikin lagi baru. Ya, orang yang punya habit pemarah itu bisa dibuat menjadi ramah dengan metode hipnoterapi. Ya, orang yang mungkin adalah anaknya itu bandel banget, ya. Bagaimana dihipnosis supaya anak ini menjadi baik? Nah, itu yang harus diketahui. Kadang-kadang orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang ada di rumah suka gini ya. Anak nakal nih, terus dibilangin gini, jangan nakal, jangan nakal. Kata jangan nakal justru ke dalam alam bawah sadar tidak tahu itu jangan nakal tuh kayak gimana. Hindari kata jangan. Oh, itu nggak boleh. Karena kata nakalnya itulah yang masuk ke alam bawah sadar dan dia akan tetap memproses nakal. Jadi harusnya dia tetap gimana? nakal ya. Contoh misalnya gini ya. Orang gede aja kalau dibilang ini, jangan bayangkan kuda pakai sepatu olahraga. Tolong jangan bayangkan kuda pakai sepatu olahraga. Anda membayangkan kan? Iya, saya bayangkan kuda pakai sepatu olahraga ya. Nah ini sama artinya, apalagi ke anak kecil. Ngasih tahu, jangan nakal, jangan suka nyubitin adik. Malah dia tetap. Nyubitin ya. Harusnya gimana? Mungkin ada yang nanya.